Apa itu Stoikisme? Stoikisme merupakan sebuah filsafat kuno Yunani yang sudah ada 2300 tahun yang lalu. Inti dari filsafat ini sebenarnya sederhana, yaitu mengajarkan manusia menggunakan nalar, sehingga ketika mengambil sebuah keputusan tidak ngawur dan terbawa emosi. Orang-orang yang memahami dan menerapkan makna dari filsafat Stoikisme ini percaya bahwa mereka lebih tenang, tidak cemas, dan tidak cepat marah. Terlebih penting lagi, tidak suka overthinking. Nah, sampai sini kita memiliki tanda tanya yang cukup besar. Kenapa filosofi Stoikisme ini mempunyai makna yang seluar biasa itu? Apa yang diajarkan dari filsafat itu? Oke, mari kita sama-sama pelajari lebih lanjut. Stoikisme mengatakan bahwa manusia itu sering galau dan sering cemas karena memikirkan hal-hal yang sebenarnya di luar kendalinya. Akan tetapi, mereka tidak menyadari hal itu. Tentu ini merupakan sebuah kekeliruan, karena memikirkan sesuatu di luar kendali kita hanya akan membuat stres dan cemas. Stoikisme mengajarkan kita menjadi yang terbaik dengan versi diri kita, dengan banyak keikhlasan dan kesabaran. Contoh dalam sebuah hubungan, ketika pasangan kita tidak setia, bahkan berkhianat di belakang kita, tentu perilakunya di luar dari kendali kita. Marah dan depresi tentu bukan pilihan yang tepat. Hal itu hanya menambah beban dan menyakiti diri saja. Stoikisme di sini berperan mengajarkan kita yang penting kita sudah memberikan yang terbaik untuk pasangan kita. Selebihnya, banyak ikhlas dan bersabar. Contoh lain yang lebih sederhana, ketika orang lain mengatai kita dengan kata-kata yang jelek dan tidak benar, tentu apa yang dikatakan di luar dari kendali kita. Stoikisme di sini mengajarkan kita lebih banyak menerima dari perkataan yang asal-asalan itu. Kita pun secara pribadi tidak bebas dari judgement orang lain. Begitu pula sebaliknya. Kita pun bebas menilai siapapun. Kalau kita mau diterima, ya kita harus bisa menerima orang lain. Sekarang pertanyaannya, apakah stoikisme ini sama dengan apatisme atau bodoh amat? Jawabannya tentu tidak sama. Stoikisme mengajarkan untuk berusaha semaksimal mungkin, tetapi harus siap bahwa hasil akhirnya mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Poin selanjutnya yang diajarkan stoikisme adalah tidak selalu berpikir positif, namun dalam tanda kutip. Ketika banyak orang yang mengajarkan kita untuk selalu berpikir positif, stoikisme di sini tidak seperti itu. Artinya begini, berpikir positif tentu merupakan hal yang bagus dan bahkan harus dilakukan. Tetapi perlu digarisbawahi, banyak orang yang selalu berpikir positif itu seakan-akan santai saja dan meyakini semua akan baik-baik saja dan indah pada waktunya. Stoikisme di sini mengajarkan kita untuk berpikir realistis, tentunya menggunakan nalar. Kita perlu memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin akan terjadi dalam setiap rencana hidup kita. Untuk apa? Pastinya untuk bisa mengantisipasi jika hal buruk itu terjadi pada rencana kita, agar kita selalu siap dan tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Oke, jadi itu sedikit pembahasan tentang stoikisme, tentunya masih belum lengkap ya. Jadi jika kalian ingin memahami stoikisme lebih lanjut, lebih luas dan mendetail, saya sarankan untuk kalian membaca buku Filosofi Teras. Itu saja dulu, like jika kalian suka dan dislike jika kalian tidak suka. Terima kasih.